Halo teman-teman, selamat siang. Halo, Kak Ya, Valen. Ya, selamat siang. ya. Kita nih siang-siang begini bahas apa ya kira-kira yang seru-seru gitu. Nah, jadi ada salah satu isu seru nih Kak yang kayaknya cocok buat kita bahas. Jadi, ternyata bagaimana investor atau suatu perusahaan menetapkan kebijakan akuntansi terkait equity investment method itu ternyata terkait dengan earnings management loh, yang dimana masih jadi isu terkini nih dari banyak perusahaan. Oke. Tapi kira-kira kenapa ya isu ini masih menarik? Eh, atau mungkin lebih tepatnya, kenapa hal-hal ini masih jadi masalah yang terus berkembang sejak puluhan tahun yang lalu ya, padahal ini? Ya, justru sejak positif accounting theory dikeluarkan, kemudian banyak penelitian yang membahas tentang perilaku-perilaku oportunis dari manajer, dan seiring berjalan waktu juga berkembang, konteksnya juga berkembang. Nah, salah satu artikel yang akan kita bahas, ini bagusnya kalau kita bahas, yaitu artikel dari Beck et al. Tahun 2017 terkait keputusan investasi ekuitas perusahaan. Nah, terutama juga dalam konteks ketika ada perubahan pergeseran standar dari US GAAP menjadi IFRS. Itu kayaknya menarik. Oke. Oke, Mas Taufik, mungkin aku langsung coba share dulu kali ya, gimana sih background dari artikel ini atau motivation study dari penelitian ini gitu. Oke. Oke? Yuk, silakan Kia. Oke. Kemudian apa sih motivasi dari penelitian ini? Nah, jadi memang terdapat bukti empiris bahwa penekanan pada Black-Line rules untuk investasi ekuitas pada standar akuntansi sebelumnya ini memotivasi perusahaan untuk menjaga tingkat kepemilikan mereka tepat di bawah ambang batas tertentu 20% dan juga 50%. Nah, hal ini itu untuk menghindari metode ekuitas atau akuntansi konsolidasi. Dan menurut Duhak tahun 2004, dia berpendapat bahwa penggunaan aturan akuntansi Black-Line ini memungkinkan manajer untuk membuat laporan keuangan yang menyesatkan, di mana kewajiban disimpan di luar neraca atau kewajiban ini tidak dimasukkan ke dalam neraca gitu. Jadi, dan juga Komisky dan Mulford tahun 1986 dia menyimpulkan bahwa ternyata Black-Line rules akuntansi GAAP ini mempengaruhi perilaku investasi dengan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menahan investasi mereka di bawah 20%. Dan hal ini memang dibuktikan dengan adanya konsentrasi besar pada perusahaan yang terlibat dalam praktek ini. Itu. Nah, Kemudian apa sih yang menjadi masalah dalam penelitian ini? Kenapa konsolidasi ini menjadi sebuah masalah gitu? Nah, dengan tidak mengkonsolidasikan investasi tertentu, itu dapat mengakibatkan tidak dilaporkannya seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban dalam laporan konsolidasi. Dan juga motivasi yang kuat bagi perusahaan untuk menghindari konsolidasi adalah kesempatan untuk menjaga hutang investasi dari neraca konsolidasi. Jadi perusahaan ini tidak ingin leverage mereka itu menjadi lebih tinggi karena diakibatkan oleh konsolidasi tersebut. Nah, kemudian perilaku inilah yang mendorong panggilan untuk standar dengan penekanan yang lebih besar pada prinsip yang berfokus pada substansi ekonomi daripada bentuk ketika akuntansi untuk transaksi, terutama di tahun-tahun setelah skandal akuntansi Enron dan penipuan akuntansi lainnya. Nah, pada saat itu, pembuat standar, lembaga politik, dan akademisi itu menuduh bahwa pendekatan rule-based yang mencirikan US GAAP memungkinkannya terjadi skema penipuan. Nah, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, prinsip akuntansi US GAAP dan IFRS ini telah banyak mengalami perubahan, terutama dalam hal pedoman seputar kombinasi bisnis dan juga konsep pengendalian. Nah, FISB ini menerbitkan interpretasi nomor 46R yang menjadi langkah besar menuju standar konsolidasi yang lebih berbasis prinsip dan menambahkan model risiko dan imbalan ke model hak suara sebelumnya sehingga memperluas konsep kontrol. Nah, berbeda dengan penekanan sebelumnya pada ambang batas kuantitatif Black-Line, standar akuntansi GAAP sekarang mewajibkan penyusun laporan keuangan dan auditor itu menerapkan kriteria kualitatif dalam menilai tingkat kekuasaan atas investasi.
Selanjutnya, nah walaupun standar akuntansi konsolidasi investi ekuitas US GAAP dan juga IFRS seputar pengendalian saat ini itu sudah mirip, namun kritikus ini masih berpendapat bahwa standar ini itu masih kurang tepat dan masih sangat membutuhkan penilaian profesional. Standar ini juga dianggap dapat menyebabkan pelaporan yang agresif. Kemudian, menurut penelitian juga, auditor ini menunjukkan preferensi untuk standar akuntansi Blackline karena penilaian auditor ini dianggap dapat berdampak negatif ketika mereka disajikan dengan informasi yang lebih ambigu. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ini ingin memeriksa perilaku investasi perusahaan di sekitar ambang batas persentase kepemilikan 50%, yang secara historis ini menentukan perlakuan akuntansi konsolidasi. Kemudian research question yang muncul dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama, apakah fenomena ini atau persentase investasi terkonsentrasi tepat pada 50% atau tepat di bawah, itu ada di lingkungan pelaporan FASB dan IASB saat ini. Dan jika demikian, mengapa seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, apakah leverage ini mempengaruhi kemungkinan perusahaan untuk memilih berinvestasi dalam interval yang lebih rendah atau di sekitar batas 50%. Nah, untuk sekarang sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Kak Vale. Baik, terima kasih Kia sudah menjelaskan mengenai background dari penelitian ini. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menceritakan mengenai theoretical framework dari penelitian Beck et al. Ini. Sebetulnya ada 3 poin penting yang harus kita lihat dulu terkait keputusan investasi ekuitas perusahaan sebelum kita melihat bagaimana Beck et al. Membangun hipotesanya dari framework yang dia kembangkan. Yang pertama adalah terkait metode akuntansi untuk investasi, kemudian yang kedua adalah perbedaan antara rules based dari US GAAP versus principles based dari IFRS. Dan yang terakhir adalah apa yang sebenarnya menjadi insentif bagi perusahaan, dalam hal ini investor, terkait pemilihan metode akuntansi tersebut. Ada 3 metode akuntansi untuk investasi. Yang pertama adalah ketika perusahaan atau investor memiliki kepemilikan di bawah 20%, maka tidak ada pengaruh yang signifikan dan perusahaan menggunakan cost method. Saya tidak terlalu menjelaskan di sini karena kita akan berfokus kepada bagaimana perusahaan memilih bracket yang kedua dan bracket yang ketiga gitu ya. Nah, bracket yang kedua adalah ketika perusahaan memiliki ownership di kisaran 20-50% dan kemudian perusahaan melakukan pencatatan dengan metode equity. Pada saat berada di bracket kedua ini, perusahaan atau investor dikatakan sudah memiliki pengaruh yang penting. Jadi walaupun bukan mayoritas pemegang saham, dalam hal ini perusahaan disebutkan sebagai minority shareholders atau non-controlling interest, namun dalam prakteknya perusahaan sudah memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi voting rights-nya itu terkait dengan kontrol atas investor terhadap investee. Dan yang terakhir atau bracket yang ketiga adalah ketika perusahaan memiliki ownership di atas 50%, 51% ke atas gitu ya. Disebutkan perusahaan memiliki kontrol yang efektif, di mana kemudian perusahaan investor menjadi parent company terhadap subsidiary company-nya yaitu investee, bersama-sama membentuk satu grup, sehingga kemudian harus melakukan pelaporan secara konsolidasi atau consolidated financial statement tersebut. Nah, di mana letak perbedaan antara rules versus principles basis itu sendiri? Perbedaannya sebetulnya di-highlight adalah terkait definisi dari control itu sendiri. Dalam penelitian Beck et al. Juga dinyatakan bahwa ketika berubah menjadi principles based, tidak lagi terpaku atau berfokus kepada legal ownership-nya saja, yaitu kepemilikan persentase kepemilikan sahamnya, tetapi lebih di-highlight terkait
control secara de facto. Artinya yang seperti sebelumnya sempat saya bahas gitu ya, ketika perusahaan berada di bracket 20-50% saja, masih dalam kondisi minority interest, perusahaan pun memiliki power untuk melakukan tata kelola, untuk melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan atau kebijakan operasional bagi perusahaan investinya gitu. Nah, ini juga yang di-highlight dalam perbedaan ini tentunya ya, seperti kita lihat di dalam box-nya IFRS dijelaskan demikian. Kita akan lihat lagi lebih jauh gitu ya, apa sih sebetulnya yang kemudian membedakan terkait motif-motifnya itu sendiri. Gitu. Terkait motif, perusahaan atau investor memiliki insentif terkait pemilihan metode akuntansi. Untuk mencapai dampak yang diharapkan dari pengukuran akuntansi terhadap laba dan posisi keuangan, insentif itu dipetakan oleh penelitian sebelumnya, Eugene, Komisky, and Charles, di dalam 3 insentif besar. Yang pertama terkait contractual agreement yang juga di-highlight dalam contracting theory, bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban terhadap shareholder-nya untuk maximize value terhadap shareholder, dan yang kedua kewajiban terhadap lender atau kreditornya terkait bagaimana perusahaan dapat menjaga level dari debt covenant-nya. Kemudian insentif yang kedua bagi perusahaan adalah terkait risk averse atau menghindari resiko. Ketika perusahaan dapat memilih antara qualifying atau avoiding posisi tertentu, maka perusahaan akan melihat kembali apa pentingnya untuk perusahaan atau apa pentingnya bagi manajemen sebagai pelaku di dalam perusahaan ini. Jadi di sini kemudian ada berlaku yang disebut dengan agency conflict itu sendiri. Sebagai contoh, ketika perusahaan kemudian memutuskan untuk melakukan equity method dibandingkan consolidation method. Kalau memang kemudian dilihat bahwa secara benefit akan lebih menguntungkan untuk tinggal di bracket 20-50 karena terkait management compensation itu, maka perusahaan atau manajer dalam hal ini sebagai pelaku akan memilih equity method dibandingkan konsolidasi akuntansi begitu. Nah, untuk insentif yang ketiga adalah terkait kesejahteraan bagi perusahaan. Dalam hal ini wealth maximizing atau meningkatkan kesejahteraan tadi. Dalam kaitannya dengan pemilihan antara metode bracket kedua atau ketiga, ekuitas atau konsolidasi tadi, maka perusahaan akan melihat juga gitu. Kalau investasi ini menguntungkan atau dalam kondisi profit, maka akan baik bagi perusahaan bila dilakukan konsolidasi. Tetapi apabila investasi ini dalam kondisi yang tidak baik, maka tentunya akan merugikan kalau perusahaan memilih metode konsolidasi gitu ya. Nah, kita bahas sedikit gitu ya perbedaannya metode ekuitas dan metode konsolidasi. Di dalam metode ekuitas, perusahaan itu hanya investor ketika memiliki kepemilikan terhadap investasi, dia mencatatnya sebagai aset gitu ya. Sementara di level investasi dia akan mencatatnya sebagai ekuitas. Namun demikian, apabila dilakukan metode konsolidasi, maka investor dalam hal ini seperti dijelaskan tadi, dia menjadi parent, kemudian investasi menjadi subsidiary, akan terbentuk satu grup. Nah, dalam hal ini tentunya aset, liability, dan ekuitas dari investasi akan juga dilaporkan di laporan keuangan parents dalam consolidated report ini. Nah, tentunya ketika kondisi investasi tidak baik, misalnya memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka ini akan mempengaruhi debt to equity atau debt to asset ratio dari parents-nya. Ketika perusahaan investasi itu tidak profitable, maka hal ini juga akan mempengaruhi profit dari parents company. Maka kemudian kembali kepada insentif atau motivasi ini, perusahaan akan melihat mana yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kalau profitable, oke buat saya, tapi kalau kondisi investasi kurang baik, maka saya memilih untuk tidak mengkonsolidasi. Kira-kira demikian.
Dari yang sudah kita bahas 3 poin tersebut, maka yang berikut ini adalah pengembangan hipotesa yang dilakukan oleh Beck et al. Dalam penelitiannya. Dinyatakan bahwa beberapa studi empiris sebelumnya sudah menyatakan bahwa standar berbasis aturan atau rules-based memungkinkan penyusun laporan keuangan untuk merancang kontrak dan struktur transaksi secara strategis. Jadi diatur untuk mencapai perlakuan akuntansi tertentu. Nah, penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya penstrukturan transaksi dalam berbagai konteks akuntansi, gitu ya, dan termasuk di dalamnya metode akuntansi ekuitas yang kami highlight di dalam diskusi hari ini, gitu ya. Kalau dalam penelitian Beck et al. Sendiri diceritakan banyak hal seperti misalnya terkait leasing, terkait tax, terkait pemilihan metode akuntansi yang lain. Namun di highlight di sini bahwa metode akuntansi ekuitas adalah salah satu cara perusahaan terkait penstrukturan transaksi tersebut. Nah, dengan adanya perubahan dari rules menjadi principles-based standard yang berfokus pada esensi ekonomi dari transaksi, peneliti melihat bahwa seharusnya atau diharapkan ada perubahan dari bagaimana perilaku investor sebelum principle dan sesudah principles-based. Yang menarik juga, penelitian ini mengangkat satu literatur psikologi yang mengindikasikan perbedaan toleransi individual. Dalam hal ini individual tersebut adalah auditor. Auditor dinyatakan sebagai salah satu peranan yang akan memitigasi kemungkinan terjadinya perlakuan-perlakuan yang menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi secara pro mendukung bahwa penting auditor dalam konteks ini untuk melihat dan memitigasi adanya penyimpangan tersebut. Namun juga dinyatakan ada kontra, di mana dalam kondisi ambigu yang dihadapkan pada uncertainty, ketidakpastian, auditor pun tetap masih bisa melakukan assessment yang tidak sesuai, gitu ya. Karena sebetulnya auditor sendiri juga lebih merasa nyaman ketika pasti, gitu, ketika berada di bright line yang dibilang ada patokannya, gitu. Jadi ketika harus dihadapkan pada ambiguity, auditor juga ada kecenderungan untuk memilih hitam atau putih. Atau ketika harus memberikan jawaban yang cepat, maka auditor akan memberikan jawaban yang cepat karena memang sudah dibutuhkan, seperti itu. Dan akhirnya Beck et al. Menarik benang merah bahwa principle based tidak terlalu menekankan sebenarnya pada threshold atau ambang batas tadi, dan dengan demikian diharapkan dapat mengurangi perilaku strukturisasi atau membuat perilaku strukturisasi transaksi ini menjadi sesuatu yang tidak lazim, walaupun sebetulnya memang para praktisi mungkin masih cenderung berfokus pada aturan patokan yang jelas tadi, yang disebut dengan bright line cut-off tadi. Dengan demikian, Beck et al. Datang dengan hipotesa yang dinyatakan bahwa tidak ada konsentrasi abnormal dari perusahaan yang memilih tingkat investasi di afiliasi pada atau tepat di bawah 50% persentase kepemilikan sebagai H0-nya. Kemudian terkait H2, Beck et al. Melihat, gitu. Jadi, apa sebetulnya yang menyebabkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk memilih bracket equity method tadi dibandingkan dengan konsolidasi. Secara literatur review kemudian di-highlight penelitian sebelumnya terkait account balances atau saldo akun yang akan berbeda jika menggunakan equity method versus konsolidasi seperti yang dijelaskan tadi. Kalau menggunakan equity method pencatatannya beda, sementara kalau konsolidasi harta, hutang, modal semua harus dicatat ke parents, gitu ya. Nilai dari subsidiary harus juga dicatat di consolidated report dan menjadi bagian dari parents performance. Nah, apabila dilihat terutama terkait financial ratio, conventional liquidity, solvency, profitability, tentunya akan menjadi berbeda, apalagi ketika di kondisi di mana investi tidak berada dalam kondisi yang menguntungkan. Teori yang literatur yang berikutnya membahas mengenai hipotesa off balance sheet,
di mana ada kesempatan untuk mengontrol hutang investi of the consolidated balance sheet yang menjadi motivasi kuat dari investor untuk tetap bertahan pada metode ekuitas atau bracket 20-50% tadi. Dan menarik bahwa sedikit bukti empiris menurut Beck et al. Padahal case ini sudah juga dibahas dalam beberapa liputan pers gitu ya. Jadi lebih banyak persnya dibandingkan bukti empirisnya kalau menurut Beck. Dan yang terakhir, semakin di-highlight lagi bahwa ada yang disebut dengan beta measured risk, resiko yang ditanggung oleh parents company, terutama terkait financial ratio yang menjadi tidak baik apabila harus memilih bracket konsolidasi atau melakukan metode konsolidasi akuntansi. Dan ini terlihat dari sampel yang ada gitu ya sebelum dilakukan data analisis bahwa terdapat lebih dari setengah investi yang memiliki rasio utang terhadap ekuitasnya lebih dari 3:1 gitu. Jadi utangnya itu 3 kali dibandingkan total asetnya dalam sampel investi yang tidak dikonsolidasi dalam data dari penelitian Beck et al. Yang akan dianalisa gitu. Makin menarik ya karena sekarang kita akan lihat benar nih secara data sebenarnya hasilnya gimana. Apakah kemudian hipotesa ini diterima gitu ya atau ditolak, apakah kemudian didukung nih argumen-argumen dari Beck et al. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita akan mendengarkan langsung dari Mas Taufik yang akan menceritakan analisa dari penelitian ini. Silakan Mas Taufik. Oke, Kak Valen, selanjutnya saya akan membahas tentang pemilihan sampel. Penelitian ini mengambil data dari database Osiris dengan mengumpulkan seluruh perusahaan yang memiliki hubungan perusahaan dan investi, sehingga terkumpul sebanyak 10.302 perusahaan untuk rentang waktu data tahun 2004 sampai 2008. Kemudian setelah mengeluarkan entitas keuangan yang dimana kita ketahui bersama bahwa mereka memiliki karakteristik dan motif investasi yang berbeda dengan perusahaan lain. Kemudian di hasil final untuk observasi datanya sebanyak 1.236 perusahaan yang menerapkan USGAP dan 2.475 yang menerapkan standar IFRS. Kemudian kita bisa melihat dari distribusi pemilikan baik yang menerapkan standar USGAP ataupun IFRS, dapat kita lihat bahwa di ambang batas 50% mereka masih berkumpul di sana gitu untuk sampai ambang batas tersebut untuk menghindari konsolidasi. Terutama kita bisa melihat di figur 1 yang standar USGAP sangat tinggi grafiknya di ambang batas 50%, dan di sisi kiri dan sisi kanannya terlihat lonjakan yang sangat rendah di ambang batas tersebut. Mungkin ini sedikit berbeda dari figur 2 di mana IFRS dari observasi sekitaran 80-an itu berada pada ambang batas 50%, dan di sisi kiri dan kanannya itu terlihat fluktuatif. Jadi sebarannya lebih merata lah dibanding dengan yang pada saat melakukan dengan menggunakan standar USGAP. Dari gambar ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ada konsentrasi abnormal untuk di standar USGAP. Kemudian peneliti melakukan pengujian untuk menguji hipotesis satunya dengan consolidation check. Dari sini peneliti mencoba mengambil kepemilikan di bawah 50%, kepemilikan di atas 50% dengan rentang 10%. Peneliti mengambil rentang 10% karena memiliki explanatory power lebih bagus daripada kalau kita cuma mengambil 5% ataupun 1%. Nah, untuk yang rentang di bawah 50% untuk standar IFRS, dari situ terlihat ada 248 hubungan shareholder dan investee, dan kemudian investee mendisclose informasi tentang konsolidasi dari 10K itu sebanyak 67 perusahaan, dan kemudian yang dikonsolidasikan oleh shareholder itu sebanyak 59, sehingga persentasenya 88%. Dan kemudian untuk yang rentang di atas 50% itu sebanyak 227 perusahaan, tapi yang disclose informasinya di 10K sebanyak 89, dan hanya satu perusahaan saya yang tidak dikonsolidasikan oleh
shareholder. Berbeda dengan USGIP, kita melihat bahwa perusahaan di rentang bawah 50% itu sebanyak 223, dan menginformasikan di 10K itu sebanyak 171 perusahaan, tetapi yang dikonsolidasikan oleh shareholder hanya 18 perusahaan, dan ternyata di 16% itu justru yang bertepatan ownership-nya itu di angka 50% gitu. Jadi karena 50% makanya dia konsolidasi. Terlebih lagi berbeda halnya dengan kepemilikan 50%. Dengan di kepemilikan di atas 50%, 78 perusahaan diketahui, dan kemudian Investi menginformasikan konsolidasi sebanyak 27 perusahaan, dan ternyata 127-nya itu dilakukan konsolidasi oleh shareholder. Dari hasil ini, kemudian peneliti menyimpulkan menolak hipotesis satu, karena ternyata memang terdapat konsentrasi abnormal di ambang batas 50% atau di bawah ambang batas representasi kepemilikan 50% untuk standar GAP. Mungkin peneliti juga menyampaikan bahwa untuk IFRS dia tidak bisa mengambil kesimpulan tentang itu, tapi untuk yang GAP disimpulkan bahwa ambang batas kepemilikan 50% itu memiliki arti penting yang bagi perusahaan. Kemudian untuk menguji alasan mengapa perusahaan itu mencoba menghindari ambang batas 50%, salah satu faktor utama yang dicari dari peneliti adalah yaitu pada tingkat leverage. Nah, kemudian dilakukan multiple regresi dengan pada variabel dan DAMI 50. Untuk DAMI 50 angka 1 jika perusahaan itu memiliki ownership shareholder di bawah 40-50%, sedangkan angka 0 jika di atas 50% atau pas di angka 60%. Kemudian variabel kontrol lainnya seperti net profit margin, size, Big Four untuk auditor institutional cluster 1, 2, dan 3 yang mengambil dari cluster analisis Sebus et al. 2003 untuk membagi negara berdasarkan statistiknya. Dari hasilnya kita bisa melihat bahwa ternyata betul ada efek marginal yang sifatnya positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa shareholder leverage itu berasosiasi dengan kemungkinan memilih berinvestasi dalam interval yang lebih rendah atau menjaga investasi pada atau di bawah 50%. Dan saya juga perusahaan juga menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin mereka mencoba untuk berada pada membatasi 50% atau di bawahnya. Di sini juga kita melihat bahwa variabel auditor itu juga memiliki peran penting untuk memitigasi perilaku tersebut. Begitu pula juga untuk di negara-negara yang berada pada klaster 2 atau klaster 3 yang menurut Lewis et al. 2003, negara-negara tersebut memiliki karakteristik pasar saham yang lebih rendah, konsentrasi kepemilikan lebih tinggi, proteksi investor yang lebih rendah, tingkat pengungkapan yang lebih rendah, dan penegakan yang lebih rendah. Justru itu melemahkan perilaku-perilaku yang seperti ini. Mungkin sekian untuk yang hasil penelitian. Untuk konklusinya saya kembalikan ke Kia. Silakan Kia. Makasih Mas Taufik. Mungkin sekarang kita akan beralih ke conclusion ya. Jadi seperti yang telah dibahas pada awal bagian tadi, bahwa penelitian ini itu meneliti tentang sejauh mana sih pola investasi perusahaan di sekitar ambang batas ini konsisten gitu dengan penerapan prinsip akuntansi yang sebenarnya. Nah, ternyata penelitian ini menemukan bukti investasi ekuitas yang signifikan tepat di bawah batas 50% itu pada perusahaan yang mematuhi GAAP dan juga IFRS. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan memang berusaha untuk menghindari presumption of control yang akan memerlukan konsolidasi gitu. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, perilaku ini justru tidak terlihat pada ambang batas 20%. Nah, peneliti juga menemukan bahwa peningkatan leverage itu berhubungan positif signifikan dengan kemungkinan besar untuk mempertahankan investasi pada atau di bawah 50% daripada di atas 50%. Nah, sehingga hasil ini itu konsisten dengan gagasan bahwa perusahaan itu memang sengaja untuk memilih tingkat kepemilikan ekuitas yang terletak pada atau di bawah ambang batas utama.
Nah, sehingga secara keseluruhan hasil ini itu semakin memperkuat kesimpulan bahwa meskipun ada pergeseran standar akuntansi Amerika Serikat menuju definisi yang lebih berbasis prinsip, perusahaan ini tetap menunjukkan perilaku penataan transaksi secara sengaja sebesar 50% gitu. Nah, selanjutnya, namun demikian ada berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti ini tidak dapat mengesampingkan bahwa adanya kemungkinan sebagian dari 50% posisi kepemilikan itu yang dipegang itu sebagai hasil dari investasi joint venture dan bukan motivasi ekonomi. Maksudnya bukan motivasi akuntansi. Nah, karena kesulitan mendapatkan data, ukuran sampel dalam penelitian ini juga cukup kecil gitu. Kemudian yang selanjutnya, beberapa pemegang saham yang memiliki kurang dari 50% saham itu mungkin tidak benar-benar memiliki kendali atas investi dan bisa saja mereka berada di bawah kendali investor lain. Nah, sehingga dalam hal ini konsolidasi itu tidak diperlukan. Nah, namun demikian, dengan adanya keterbatasan tersebut, peneliti ini juga tetap berkontribusi dengan memberikan bukti empiris bahwa meskipun penerapan standar akuntansi investasi berbasis prinsip, perusahaan dan auditor ini tampaknya masih terus berlabuh pada break-line ownership, itu yang menunjukkan bahwa penerapan standar berbasis prinsip ini tidak sepenuhnya mendorong pelaporan akuntansi yang lebih terpercaya dari transaksi yang memiliki substansi ekonomi. Nah, itu dia sharing dari kita seputar artikel ini. Nah, kira-kira apa aja nih, Kak Val, ilmu yang bisa kita ambil dari pembahasan artikel ini? Iya, kalau saya lihat-lihat dari topik yang diangkat ya, bahwa perilaku perusahaan tuh bisa banget gitu ya seragam pada saat berhadapan dengan standar akuntansi. Padahal kalau secara data kita lihat ada 89 negara, kemudian dengan konteks institusional yang berbeda, law enforcement juga yang berbeda, cara pengungkapan yang berbeda. Tapi tetap gitu ya, ternyata ketika terkait suatu opportunistic behavior atau di dalamnya ada kompensasi yang dikejar, baik secara kepentingan manajer atau kepentingan perusahaan untuk menurunkan leverage gitu ya, tetap aja mereka berusaha menghindari hal yang sama gitu ya. Ya, benar banget sih Kak Val. Dan menariknya ini karena ini penelitiannya positif kan ya, positive accounting theory itu juga menunjukkan bahwa penerapan standar IFRS pun itu masih menyisakan perilaku yang sama gitu, pada sebagian besar perusahaan. Dan benar saja sesuai kecurigaan peneliti bahwa salah satu motifnya itu karena adanya peningkatan leverage kalau mereka itu melakukan konsolidasi pada laporan mereka. Nah, justru opportunistic behavior ini semakin berkembang, akuntansi pun juga semakin berkembang perilaku mereka. Dan hasil temuan ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya peran auditor itu justru mampu memitigasi perilaku seperti ini. Dan bisa juga dilihat bahwa pengaruh dari karakteristik negara-negara yang masuk di klaster 2 dan masuk di klaster 3 ini juga bisa memitigasi perilaku tersebut. Oke. Dan mungkin bisa dijadikan catatan juga, Kak, karena penelitian ini tuh di tahun 2017 ya, dan data yang diambil itu dari tahun 2004 sampai 2008. Nah, mungkin aja dengan data yang paling terbaru itu sudah ada yang meneliti lebih lanjut efek IFRS atau variabel-variabel lain yang memitigasi perilaku ini atau justru menambah motif untuk tetap pada patokan threshold 50% itu gitu ya. Iya ya. Menarik tuh, Kia, untuk dibahas lebih lanjut. Jadi kebetulan nih, kalau ada teman-teman yang lagi menyaksikan video ini atau emang sengaja lagi nonton nih, jangan lupa gitu kasih pendapatnya, taruh komen nih supaya kita bisa diskusi bersama-sama. Ya betul Kak. Ya sama. Yang paling penting Kak, jangan lupa like. Klik like gitu. Betul. Semoga aja nanti ada konten berikutnya gitu. Jadi selain klik like bisa klik subscribe-nya gitu. Nah, benar banget tuh Kak. Nah, oke, sepertinya mungkin cukup ya dari kita, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video kita. Semoga kita bisa membahas artikel-artikel lainnya di lain waktu, oke? Oke, terima kasih. Bye. Bye. Bye.